Buah sulung dipelintir-pelintir. Itu cuma ngumpulin omset itu sebenarnya. Gereja kayak bisnis saja. Teks Alkitab berkata seberkas gandum. Kok sekarang jadi 1 bulan gaji? Saya lihat salah satu kok ini kayak dukun. Ini pendeta apa dukun? Satu lagi ini motivator apa pendeta? Kan ada kayak ayatnya juga. Sekali-sekali pakai Alkitab. Oke, itu artikan lain sesuai dengan konteks yang ada di Alkitab. Ketika saya baca Alkitab sendiri tanpa lihat buku sedikit pun, saya menemukan banyak kesalahan yang dulu. Orang punya persepsi bahwa Sungai Yordan terbelah seperti sungai Laut Tebero Pada kejadian Yosua. ya, padahal nggak terbelah. Ini banyak tersinggung kalau saya ngomong nanti. Kan banyak yang percaya Fir'aun itu dikeraskan Tuhan katanya. Nggak baca Alkitab sih, baca buku. Yang mengeraskan hati itu Fir'aun sendiri. Hukum Taurat itu kan banyak. Kenapa kau mengimplementasikan cuma persepuluhan sama buah sulung? Ketahuan matreknya. Pak Winyo sendiri itu maunya gereja mula-mula nih apa? Jelas, Kristen mula-mula. Kristen mula-mula tuh apa? Selamat datang di Gereja 360, satu channel yang membicarakan tentang gereja. Satu tempat, komunitas di mana orang ingin mengalami berjumpa dengan Tuhan, mengalami transformasi, mengalami sebuah pengalaman perjalanan hidup yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Tapi sayangnya tempat tersebut atau komunitas tersebut hari ini bisa jadi yang Anda lihat secara realita di lapangan ada banyak kelemahannya, ada banyak kekurangannya. Ada banyak keresahan yang muncul di kalangan anak-anak muda atau bahkan mungkin Anda yang adalah para leader di gereja. Dan kadang-kadang itu nggak tahu mesti kita bicarakan bagaimana dan bagaimana kita mendefinisikannya. That's why kenapa Gereja 360 hadir. Sebuah channel yang saya dedikasikan untuk membicarakan gereja sebagai namanya 360 derajat. Kita akan membicarakan tentang gereja dari berbagai sisi. Dan salah satu gereja atau salah satu hal yang unik atau aspek dalam gereja itu yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana gereja itu kembali pada esensinya. Di hadapan saya teman-teman hari ini ada seorang hamba Tuhan yang saya kira menarik untuk melihat apa yang menjadi perjalanannya. Dan kalau misalnya Anda kepo-kepoin dan Anda misalnya stalkingin, Anda akan menemukan bahwa beliau ini adalah seorang yang menggembalakan sebuah gereja yang namanya adalah Gereja Mula-Mula. Kedengaran aneh ya. Kedengaran aneh tapi menarik. Gereja Mula-Mula. Kita sambut sama-sama pendeta atau Pastor Wignio Tanto. Selamat datang, Pastor. Waduh. Ini semoga tidak terlalu formal ya, Pastor ya. Semoga kita bisa nyaman dan santai saja. Ya, Pastor Wignio, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu begitu ya tentang siapa Pastor Wignio, tapi saya yakin sebagian tidak cukup tahu. Mungkin Pastor bisa cerita sedikit ya, Pastor itu apa yang ingin orang lain tahu dari diri seorang Pastor Wignio. Baik, sebenarnya saya dari kecil tidak pernah cita-cita jadi pendeta. Gitu ya? Iya. Tapi ketika saya umur 3 tahun dibawa oleh mama saya ke gereja, diserahkan ke gereja. Asalnya dari mana? Saya asal dari Nganjuk. Nganjuk. Lahir di Jawa Timur. Masih ke bawah logatnya. Masih feeling-feeling nih ya, masih berasa nih logatnya, nggak hilang nih logatnya. Oke, lanjutkan. Oke. Nah, setelah itu saya rajin sekali ke gereja sejak kecil. Meskipun orang tua saya belum Kristen. Tapi dibawa ke gereja. Nah, itu saya nggak mengerti sampai hari ini. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus setelah itu saya tidak pernah cita-cita jadi pendeta. Tapi saya percaya Tuhan dan saya selalu taruh dalam hati. Sampai akhirnya saya kuliah. Setelah kuliah saya pikir ilmu saja nggak cukup. Saya harus dekat Tuhan. Nah, ketika itulah saya memandang ke kiri ke kanan 360 derajat. Walah. Asik ini. Siap. Ada gereja A, pendetanya begini, B begini, kok saya nggak cocok ya. Itu di mana? Di Jakarta kah sudah? Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Dan itu berarti pilihan gerejanya banyak sekali. Banyak sekali. Maaf ya, ini bukan bermaksud menyinggung siapapun. Ya. Saya lihat salah satu kok ini kayak dukun. Ini pendeta apa dukun? Gitu ya? Ya. Satu lagi ini motivator apa pendeta? Jadi rupa-rupanya banyak. Banyak. Oke. Terus yang ini kok ngomongnya duit terus. Dan lain-lain. Jadi saya nggak menemukan apapun ketika itu.
Tapi saya belajar sendiri Alkitab Yes. ketika itu. Sorry, maaf. Pak Wigno waktu itu sudah berarti sudah sudah bekerja, Sudah. bisnis atau kerja? Kerja ya. profesional. Berarti sudah profesional dan berarti sudah melewati perjalanan tertentu istilahnya itu untuk cukup bisa memilah kritis. Begitu ya. Itu sebenarnya belum juga. Saya baru lulus, terus bekerja, saya mulai memandang ke kiri ke kanan, tapi tidak ditemukan. Gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kesadaran itu yang saya pengen tahu. Hari ini banyak sekali orang Kristen itu yang lempeng. Itu bahasa saya. Maksudnya apa tuh? Lempengnya tuh begini. Ya udah Kristen ke gereja, tapi mereka tidak cukup kritis di dalam mendengarkan arah dari pengajaran-pengajaran yang ada. Oh, mengerti. Gitu maksudnya. Ya. Nah, jadi banyak kan gitu, dan bahkan bukan bermaksud apa ya, tapi sebagian dari mereka itu mungkin pendidikannya cukup baik. Tapi mereka lempeng sekali dalam hal yang sifatnya rohani ini. Bagaimana menurut Pak Wigno tuh? Kok Pak Wigno bisa sampai kritis itu? Ketika itu meskipun saya belum sekolah teologi, tapi saya diminta khotbah. Oh iya, di suatu gereja. Oke, baik. Jadi saya selalu memberikan pendalaman Alkitab dan sebagainya gitu. Oh, oke. Hari itu meskipun belum sekolah. Hari ini saya periksa bahannya udah segini, untung tidak ada yang salah. Oh, puji Tuhan. Saya berdosa berat. Oh gitu, jadi at the time sudah juga mengajari. Nah, baik. Tapi makanya mungkin itu juga yang membantu Pak Wigno untuk punya kekritisan kali ya. Betul. Nah, baik. Lalu sekolah teologi. Suatu hari ada yang menunjukkan kepada saya gereja ini yang benar. Oke, baiklah, saya mampir. Saya lihat oke juga nih. Nah, setelah semua saya pikir oke nih yang ini cocok buat saya. Nah, saya bergabung di situ. Oh gitu. Saya bergabung di situ dan lalu kan sebelumnya sudah ngajar Pak Wigno. Itu bukan full timer dan sebagainya. Saya cuma setiap minggu sekali aja. Volunteer gitu volunteer ya? saja. Oh, baik. Volunteer saja. Nah, lalu saya bergabung dengan gereja yang saya anggap benar ini. Nah, dari situ saya langsung jadi ketua dewasa muda dan seterusnya. Langsung aktif tuh. Dari tidak menjadi langsung aktif. Apakah ini gereja sebelum GMN? Gereja mula-mula ini? Iya, betul. Oh, baik. Waktu itu sebelumnya lagi namanya lain. Setelah itu menjadi gereja. Nah, sekarang GMN. Saya cukup tahu itu. Ya, oke. Bukan cukup tahu, nggak tahu banget sih. Tapi cukup dengar liatin. Oh, udah. Oh iya. Oke. Jadi setelah itu baru sekolah teologi kah? Sekolah itu baru sekolah teologi. Di gereja ini, pas di gereja ini baru sekolah teologi. Ya. Saya sekolah di STT Bethel Indonesia. STT Bethel Petamburan. Ya, Petamburan. Oke. Pak Wigno sudah lama berarti lulus dari teologi tersebut, sekolah teologi. Waduh, kalau dibilang lulus itu belum lama, tapi saya kok nggak ingat ya. S2-nya itu 2000 berapa ya? 2013 atau 2014 ya. Oh. Lalu S3 2018 atau 2019 itu. Begitu ya. Lama sih. Begitu ya. Oke, Pak Wigno. Mungkin teman-teman akhirnya udah tahu, oke, kira-kira Pak Wigno berasal dari profesional ya, yang sebenarnya tidak pernah berpikir untuk kemudian menjadi seorang pendeta begitu, tapi kemudian hadir karena mengerti dan melihat ada sesuatu yang harusnya nggak gini, ya, pengajaran, ya. Oke, Pak Wigno boleh sedikit elaborasi lah. Yang hari itu membuat Pak Wigno tadi ada sempat bilang soal ini kok motivasi. Bukankah itu yang memang banyak orang cari, Pak Wigno? Nah, ini datang ke gereja untuk dimotivasi, ya. Datang ke gereja untuk kan tadinya suram, lalu datang ke gereja mendapatkan hiburan. Kok maksudnya kenapa begitu Pak Wigno? Kenapa Pak Wigno malah kemudian kelihatannya seperti berada pada sisi yang berbeda dari orang-orang yang pengen begitu? Ya, karena saya lihat yang saya maksud dengan motivasi itu bukan motivasi berdasarkan Alkitab. Itu motivator umum saja. Motivator umum. Jadi dia nggak pakai Alkitab. Ya, sekali-sekali kan ada kayak ayatnya juga. Ya, sekali-sekali pakai Alkitab. Sekali. Ayat. Tapi diartikan lain. Oh, diartikan lain. Tidak sesuai dengan konteks yang ada di Alkitab. Nah, itu kan tidak benar ya. Sampai suatu hari saya bahkan menyodorkan diri kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku aja. Nanti kalau aku yang khotbah, apa saja aku sampaikan. Orang mau suka nggak suka, aku sampaikan. Saya janji sama Tuhan, aku mau, Tuhan. Padahal tadinya tidak mau jadi pendeta, tapi
Akhirnya karena saya nggak ketemu ya oke deh. Gitu ya? Iya. Wow, oke. Lalu kemudian dalam perjalanan seperti itu Pak Winyo, artinya dalam perjalanan-perjalanan itu pada akhirnya gereja mula-mula. Ya. Ini yang dari tadi sebenarnya saya pengen bahas. Kenapa kok Pak Winyo lalu kemudian menjadikan ini sebagai, saya menduga nih ini adalah bentuk idealisme dari apa yang Pak Winyo pikirkan. Ya. Tentang gereja. Ya, benar. Betul begitu? Betul. Nah ini sekali lagi, sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita mau buat gereja, apapun namanya. Yes. Tetapi dikondisikan dan saya percaya ini Tuhan yang kondisikan. Yes. Sehingga akhirnya jadi gereja mula-mula. Pertamanya di gereja yang lama saya pikir saya bisa ikut terus. Tapi sampai di suatu titik saya pikir ini sudah menyimpang. Nah kalau sudah menyimpang saya sudah tidak berani ikut. Nah saya anggap itu yang paling penting, menyimpang dalam hal Tuhan Yesus. Oh baik. Nah lalu saya keluar, lahirlah gereja mula-mula, GMM. Filosofinya banyak orang mempermasalahkan nih, ini gereja ortodoks atau apa ini? Gitu pertanyaannya. Oh gitu? Iya, ada mentionnya ortodoks? Maksud saya orang yang nanya ke saya. Oh oke. Tanyanya itu, ini ortodoks gitu. Bukan, saya bilang. Istilah mula-mula itu ada filosofinya. Oh oke. Orang itu mungkin berpikir gereja mula-mula itu maksudnya gereja ortodoks. Ya. Karena kan dalam beberapa perjalanan kan gereja ortodoks itu mengklaim bahwa mereka yang paling terhubung pada tradisi mula-mula. Ya. Ya kita hargai itu. Ya. Oke, lanjutkan betul. Nah, mula-mula di sini karena saya lihat semua pada ribut, seluruh dunia ini merasa paling benar dan sebagainya. Ada banyak tafsir terhadap Alkitab. Saya diberi inspirasi oleh Tuhan mula-mula saja. Mula-mula itu artinya tidak tergantung dari tafsir berikutnya ini. Mula-mula apa itu? Teks Alkitab. Baik. Nah, saya tahu ada banyak gereja mengklaim mereka pakai teks Alkitab. Tapi faktanya tidak, saya bisa buktikan. Teks Alkitab yang eksplisit saja tidak diikuti. Eksplisit bukan tafsir. Nah, itu makanya itu mula-mula. Nah, itu filosofinya ada di logonya. Oke. GMM. Ya. Ada firmannya ya. Betul. Nah, mula-mula di situ yang pertama nilainya mula-mula. Takut akan Tuhan adalah awal permulaan dari pengetahuan. Ya, itu mula-mulanya di situ. Jadi kembali ke mula-mula. Oke. Baik. Menarik ini, menarik. Saya tidak menyangka ternyata Amsal yang dipakai. Nah, saya pikir lanjutkan. Itu mula-mula yang satu poin di situ. Tapi mula-mula poin keduanya adalah yang dimaksud mula-mula adalah mula-mula teks Alkitab, bukan berdasarkan tafsir. Jadi kita kembali ke yang mula-mula, artinya di zaman itu. Bagaimana di zaman para rasul itu? Ya, di zaman para rasul itu kan setelah itu ditulis teks Alkitab. Nah, itu mula-mulanya di situ. Ya. Jadi tidak ada hubungan dengan tradisi ortodoks atau apa dan sebagainya, tidak ada. Mula-mulanya adalah ketika Alkitab itu sudah ditulis. Nah, maksudnya apa itu? Itu saja. Nah begini Pak Winyo. Banyak orang hari ini mengkaitkan identitas Kristennya dengan aliran kekristenan. Ya. Jadi misalnya lu Kristen apa? Gitu kan? Ya, Kristenku adalah Kristen Katolik misalnya, atau Kristenku Kristen Ortodoks, atau Kristenku Kristen Protestan, Kristen Karismatik, Pentakosta. Ya itu aliran ya. Ya. Kalau Pak Winyo sendiri itu maunya gereja mula-mula nih apa? Jelas, Kristen mula-mula. Kristen mula-mula. Oke. Kristen mula-mula itu apa? Kristen mula-mula itu yang masih asli sebelum ada tafsir berabad-abad kemudian. Yang pengertian di zaman itu. Nah, tentu saja itu sesuai teks Alkitab, nggak mungkin tidak. Disclaimer ya teman-teman. Jadi saya itu bercanda sama Pak Winyo kemarin. Saya bilang Pak Winyo tanya dress code-nya apa? Ya maksudnya kan ya baik ya, dress code-nya supaya menyesuaikan diri. Saya bilang kasual aja Pak Winyo, atau Pak Winyo mau bajunya baju gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula. Saya nggak tahu tuh seperti apa bajunya. Kayak jubah biasa aja begitu ya. Atau jubah Farisi. Farisi ada beberapa sih jadi anggota gereja ya. Beberapa. Ya jadi anyway, maksudnya kalau begitu orang akan tanya lagi sama Pak Winyo nih. Aliran apa sih Pak jadinya nih? Nah, saya kalau ditanya aliran apa, saya juga bingung.
Jadi kalau mau dibilang Protestan nggak masalah juga sih. Dibilang karismatik juga ada unsur karismatiknya juga. Makanya orang akan melihat keunikan gereja mula-mula ini. Karena kalau maaf ya, ada gereja yang tidak terlalu percaya mujizat. Tapi saya mengalami mujizat juga. Maaf, ada gereja yang tidak terlalu menggunakan rasionya. Tapi saya menggunakan rasio juga. Karena Alkitab saya percaya semuanya ada di dalamnya. Karena Tuhan itu lengkap 360. Bagus. Suka saya. Tapi tadi belum selesai loh. Oh, maaf. Apa yang Itu poin pertama gereja mula-mula ya. Oh, oke. Poin kedua, pilar yang kedua. Pilar yang kedua itu huruf G itu bukan huruf G. Itu G-nya kan tidur. G-nya tidur. Oke. Nah, orang suka salah mengerti. Bahkan ada yang menyesat-nyesatkan loh. Ini gereja sesat ini, G aja tidur katanya, miring. Loh. Oke, itu saya baru sadar. Oh, saya pikir cuman variasi-variasi. oh enggak, bukan. Apa tuh? Itu sebenarnya bukan huruf G, Tapi itu piktogram daripada huruf Bet. oh, Bet huruf Ibrani, piktogramnya begitu. ya, oke. Jadi itu piktogram. Jadi kenapa B? Nah, makanya filosofinya Bet itu kan rumah. Bait. Bet El itu kan bait, bait Allah. Allah. Nah, saya mau ingatkan semua gereja mula-mula itu yang menjadi anggota kita, tubuh kita bait Allah. Kemanapun kita pergi, tubuh kita bait Allah. Oke. Kalau orang ingat itu terus nggak mungkin berani berbuat dosa. Ya. Ada Roh Kudus dalam diri Kita kita. mengingat ini sebagai bagian dari Betul. ya sesuatu yang kudus. Ya, Betul. Nah, poin ketiga barulah yang di atasnya logo itu. Ada Alkitab dan tengahnya ada salib. Jadi basisnya kebenaran itu adalah firman kebenaran. The word of truth, Alkitab. Yang kristosentris, tengahnya salib. Nah, itu maksudnya. Sebab Berpusat Kristus. ya, sebab ada aliran tertentu yang pusatnya bukan Kristus. Apa tuh? Gak usah disebut ya. Kristusnya Kan kita nggak sebut label gereja. oh oke. Tapi setidaknya kita bisa. Unitarian, Oke. adopsionisme, Wah, ini udah berat ini ya. dan lain-lain. Jadi Tuhan Yesus perannya diturunkan, manusia biasa yang diangkat jadi Tuhan. Nah, kan nggak boleh begitu. Karena Alkitab itu pusatnya Kristus. Ya, kita menyembah Kristus untuk mencapai Bapa, Untuk menemukan Bapa. Bapa. Kan Alkitab berkata, nah ini teks Alkitab. Karena Bapa kita itu Esa, Allah itu Esa, maka Esa pula pengantaranya, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas. Oke. Itu jelas. Nah, makanya teks Alkitab yang eksplisit tidak boleh dirubah-rubah. Kalau tafsir silakan mau macam-macam, meskipun belum tentu benar. Jadi saya dari tadi menangkap kesan sebuah kerinduan untuk kembali pada ortodoksi. Ini agak sedikit berbeda dengan, tolong jangan samakan dengan gereja ortodoks ya. Tapi maksudnya ortodoksi artinya adalah sebuah semangat untuk kembali kepada sesuatu yang lurus dari awalnya. Sesuatu yang memang dari mula-mulanya begitu. Ya. Jadi sebenarnya Pak Winyo ini memahami mula-mula ini ada pada pengajaran, berarti basisnya selalu ke sana. Basisnya kebenaran. Makanya saya mengajarkan ada 7 natur kebenaran. Please. Nah, salah satunya ciri pertama, kebenaran itu pasti sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai fakta itu bukan kebenaran. Baik. Zaman postmodern ini, bahkan lewat postmo ini, kebenaran tidak sesuai fakta. Jadi subjektif. Subjektif. Orang ya. Persepsi katanya. Iya. Itu salah besar. Misalnya isunya isu gender, bukan cuma laki atau perempuan, tapi gender yang lain. Jadi relatif segala sesuatu. Nah, itu bahaya. Nah, yang kedua, natur kebenaran itu koheren. Alkitab kita itu tidak mungkin ada yang bertentangan di dalamnya. Baik. Nah, yang ketiga, pragmatis. Kebenaran itu pasti mengubah seseorang, punya power untuk mengubah seseorang. Kalau tidak, meskipun kejahatan juga mengubah, kegelapan juga mengubah. Makanya ada namanya syarat cukup dan syarat lengkap. Nah, kalau dalam matematika begitu. Nah, jadi kalau cuma pragmatis belum tentu kebenaran. Baik. Kalau cuma sesuai fakta belum tentu kebenaran. Baik. Kebenaran ada faktanya, pragmatis, koheren, dan lain-lain tadi 7 itu. Nah, itu suatu hari bisa dijadikan buku sih. Karena saya lihat belum ada tuh. Silahkan. Please. Hari ini, tapi sayangnya hari ini mungkin minat literasi orang nggak terlalu baik. Ya. Saya mengerti banget.
Makanya kita juga rajin sekali untuk buat konten di YouTube. Ya. Karena anak muda mainnya sosial media kan. Bukan cuma anak muda, Pak Winyo, anak tua juga gitu Sekarang sekarang. itu ya. Sebelum tidur habisin 2 jam liatin scroll. Anak tua bahkan kadang-kadang anomalinya yang saya amati, anak tua lebih banyak habisin waktu dengan handphonenya daripada anak muda. Itu kadang-kadang ya. Artinya tidak selalu berlaku pada semua orang, cuman ya begitulah yang saya lihat. Artinya kita harus main di sana. Ya, saya biar mereka scroll yang benar. Ya, itu semangatnya begitu. Jadi gereja hadir, artinya kebenaran itu hadir pada semua lini, termasuk apa yang orang sedang tonton nih. Ya, tuh. Ya. Jadi Pak Winyo ini bikin gereja mula-mula, sekali lagi basisnya ada pada pengajaran tadi. So how about, dari tadi kita belum singgung tentang, soalnya orang pikirannya mula-mula itu adalah Kisah Rasul, Pak Winyo. Ya. Nah, makanya pada kesempatan ini saya mau sampaikan yang dimaksud mula-mula itu adalah kebenaran mula-mula. Kenapa? Memang ada kebenaran yang bukan mula-mula. Bukan kebenaran yang selain mula-mula itu. Nah, itu tafsir-tafsir itu. Kan tafsir banyak sekali. Sehingga kalau di sosial media ada debat antar apologet kan, ribut gitu. Ya saya nggak suka yang begituan. Saya kembali ke yang awal aja. Saya kalau menghadapi apologet ya, saya berikan ayat yang eksplisit aja. Gitu ya? Iya. Bisa. Jangan-jangan menyinggung diri sendiri. Nggak menyinggung. Karena saya juga bukan tipikal orang yang suka debat. Dalam arti saya mau bicara kalau orangnya memang ada pada frekuensi yang sama. Ya. Karena gini, kalau bicara dengan orang yang mau menang debat, ya silakan kamu menang. Saya nggak usah. Ya, saya juga gitu karena bagi saya itu tidak ada pentingnya, tidak baik. Ada orang ngotot sama saya, 1 + 1 3. Oke bro, ambil aja 3-nya. Itu aja. Ya kan? Saya kasih contoh. 1 + 1 = 3 kan? Saya kasih contoh ya, yang kebenaran sesuai fakta ya. Banyak orang menyebut YHWH itu Yahweh kan di dunia ini. Baik. Banyak. Tetragrammaton itu. Ya, tetragrammaton. Iya. Padahal bukan Yahweh yang benar. Apa tuh? Lah faktanya lihat saja teks Alkitab manuskrip. Tulisannya apa? Yod He Wo He. Bukan bunyi Yahweh loh. Yod He Wo He. Baik. Vokalnya tidak ada. Baik. Kalau kita lihat teks Masoret, vokalnya apa itu? Coba dibaca. Kalau kita baca saya belum selidiki. Nah, itu saya belum selidiki. Okay. Di Masoret, di teks Masoret, kelompok Masoret kan memberikan nikut vokal. Oke. Vokalnya apa di YHWH itu, di teks Masoret? Apa tuh? Kalau orang nggak mengerti, nah inilah yang dilakukan oleh teolog Barat. Mereka nggak ngerti tradisi Ibrani. Mereka lihat teks itu, mereka belajar Ibrani dasar, dia baca Yehovah. Padahal bukan itu. Oke. Itu ada cerita tradisinya. Oke. Orang Yahudi setelah pembuangan di Babel, mereka nggak menyebut, sehingga penyebutannya hilang. Iya. Nah, mereka supaya aman atau sopan, mereka sebut Adonai, Tuhan. Ya. Nah, makanya nikutnya Adonai, vokalnya Adonai, huruf hidupnya dipindahkan ke YHWH. Itu. Dibaca sama teolog Barat, Yahovah, Jehovah bahasa Inggrisnya. Salah. Oke. Salah total. Prakteknya memang begitu, faktanya begitu, coba dicek. Jadi apakah ada pronunciation yang berbeda? Kan orang Tidak Yahudi ditemukan. nggak mau. Tidak ditemukan memang. Hilang. Hilang. Tapi artinya maksud Pak Winyo itu bikin-bikinan lu sendiri tuh. Ya, itu bikinan teolog Barat. Contoh bikin-bikinan di kemudian hari kan gitu. Ya, betul. Itu kalau nggak salah di abad ke-15 apa baru muncul Yahweh. Sebelumnya nggak ada. Itu buatan teolog Barat. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Tapi ensiklopedia dan sebagainya pakai Yahweh semua kan. Dipikir benar. Nggak benar itu. Yehovah juga salah. Yang jadi masalah gini, kalau orang awam menyebut itu dengan tidak tahu ya Tuhan nggak apa-apa lah ya. Tentu. Tapi kalau orang tahu, sengaja, ingat hukumnya, jangan menyebut namaku sembarangan. Oke. Clear ya? Baik. Nah kamu nggak tahu kok sebut Yahweh. Tulisannya bukan Yahweh. Ayo, bagaimana itu? Ayo. Baik. Paham. Satu lagi. Kan only by faith terkenal sekali kan? Itu benar kalau imannya yang dijelaskan dengan benar, iman yang ada perbuatannya. Ya.
Ya. Ya kan? Di kitab Yakobus jelas. Ya. Manusia diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena imannya. Ya. Artinya dengan iman yang ada perbuatan. Pada konteks iman tanpa perbuatan adalah mati. Yes. Nah, jadi jangan menekankan only by faith, tapi faith-nya salah mengerti. Bahaya itu. Karena ada banyak orang konsultasi sama saya, konseling, seorang istri, suamiku itu Pak, moralnya nggak bagus, tapi merasa selamat. Loh, kenapa? Ya karena keselamatan nggak ada hubungan dengan perbuatan. Capek deh. Terus dibilangin karena keselamatan, sekali selamat tetap selamat. Tetap selamat katanya. Capek deh. Nggak boleh loh begitu. Kalau only by faith bagus, tapi faith-nya harus dijelaskan supaya orang nggak salah mengerti. Gitu maksudnya. Saya berada dalam pertentangan-pertentangan itu selama bertahun-tahun. Artinya karena memang produk dari sekolah teologi juga, ya. Dan juga penekanan akan yang namanya doktrin-doktrin reform ya. Jadi itu jadi satu hal yang terus ditekankan berulang-ulang. Somehow saya baru menyadari waktu dulu saya kuliah sebelum teologi, saya kan mengenal sebuah gerakan pelayanan kampus lah begitu ya, yang juga ada pada waktu di Surabaya. Jadi somehow saya melihat ada sebuah penekanan yang begitu berlebihan tentang doktrin itu ya, bahwa kalau selamat tetap selamat. Bahkan somehow kadang-kadang saya mendengar juga ada orang yang berkhotbah bahkan ya sampai pada level yang sangat, Yudas misalnya diselamatkan karena Yudas beriman pada Yesus. Nah akhirnya saya ketika belakangan ini saya ketika saya lulus sekolah teologi, saya masuk ke gereja lokal, lalu kemudian mencoba mensintesiskan apalagi meninjau ulang lagi semua itu semua. Saya merasa sebagai seorang hamba Tuhan saya sangat tidak nyaman ketika saya mengajarkan pada jemaat sesuatu yang dihafalkan dan diulang-ulang begitu tanpa pengertian yang benar. Karena orang akhirnya jatuh pada perdebatan yang menurut saya salah. Perdebatan pada, jadi udah beriman selamat atau tidak selamat. Kalau nanti kalau misalnya tidak berbuat baik atau misalnya nanti berbuat dosa, itu tadi moralnya jelek, apakah berarti tetap selamat? Ada orang yang langsung benar-benar membela 100% kan, tetap selamat gitu kan ya. Akhirnya saya sampai pada sebuah kesadaran bahwa ternyata pengertiannya salah. Yaitu pengertian akan imannya salah. Misalnya kalau percaya pada Yesus, kan kita tuh berpikir percaya pada Yesus. Iblis juga percaya Yesus. Jauh iblis lebih gentar sama Yesus, lebih hormat sama Yesus daripada kita kan gitu kan ya. Jadi saya bilang justru kita harus sampai pada artikulasi yang benar, yaitu mempercayakan dirimu pada Yesus. Mempercayakan pikiran, mempercayakan kebenaranmu dan perbuatanmu pada Yesus. Itu arti percaya sesungguhnya. Nah saya bilang ini yang seringkali gereja tidak ajarkan. Sayangnya gereja cuman terjebak pada khotbah-khotbah yang sifatnya formal atau khotbah formalitas, saya bilang mengulang-ulang sesuatu yang kalau enggak sifatnya khotbah humanis, sesuatu yang humanis aja lah, atau motivasional atau doktrinal yang dihafalkan. Sayang sekali. Pak Winyo. Menurut Pak Winyo gimana? Nah ini makanya kalau kita khotbah di gereja tidak mengikuti pattern manapun. Jadi apa yang ada yang kebenaran utuh kita sampaikan saja. Sampaikan aja kebenarannya. Sebab saya menemukan ketika saya baca Alkitab sendiri tanpa lihat buku sedikit pun, saya menemukan banyak kesalahan yang dulu. Yang dulu ini maksudnya? Persepsi banyak orang. Oke, baik. Contohnya begini. Orang punya persepsi bahwa Sungai Yordan terbelah seperti Laut Teberau. Ada yang banyak persepsi seperti itu. Yosua nih maksudnya. Yosua. Pada kejadian Yosua. Padahal nggak terbelah. Sungai Yordan nggak terbelah loh. Oke, itu saya belum selidiki. Saya belum selidiki. Karena saya baca sendiri, saya tahu salah ini. Teksnya berkata aliran dari atas ke bawah terhenti, di stop oleh kuasa tertentu tuh. Baik. Jadi kelihatan dinding itu, sininya kering. Bukan terbelah tuh bukan. Ya. Oke. Seperti itu contohnya. Contoh lagi. Ini banyak tersinggung kalau saya ngomong nanti. Gak apa-apa. Ini kan tempat membicarakan. Nah, namanya otokritik. Oke. Contohnya. Kan banyak yang percaya. Fir'aun itu dikeraskan Tuhan katanya. Oke. Ya kan? Ya. Gak baca Alkitab sih, baca buku. Penjelasan apa yang Pak Winyo temukan? Saya baca langsung. Yang mengeraskan hati itu Fir'aun sendiri. Ya. Dari awal. Ya. Sampai tulah ke-6 barulah Tuhan marah dikeraskan.
Jadi karena Fir'aunnya sudah mengeraskan hati, maka Tuhan hukum dengan mengeraskan hati Fir'aun. Nah, itu saya hubungkan dengan Roma pasal 1. Roma pasal 1 ketika dikatakan sebab murka Allah telah nyata bagi mereka yang di situ kita baca konteksnya mereka yang melawan Tuhan. Nah, jadi murka Allah itu dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan maka Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu. Jadi Tuhan itu membiarkan mereka untuk berjalan dalam kebebalannya. Nah, itu sebenarnya merupakan hukuman Tuhan. Dengan membiarkan itu hubungan. Sepakat. Nah, sama dengan Anania Safira. Kok dimatikan langsung? Itu hukuman Tuhan. Kalau Fir'aun dikeraskan, nanti yang lain lagi dibiarkan, gitu. Itu hukuman. Jadi nggak pernah terjadi. Jadi nggak pernah terjadi Tuhan tuh begini. Oh, ada orang baik, ku keraskan hatinya biar binasa. Nggak ada. Siap. Gitu. Pak Winyo, bagaimana melihat realita hari ini? Orang Kristen itu banyak yang sebenarnya menurut saya tidak terbiasa dalam disiplin baca Alkitab. Kita ngomong tentang pengajaran ya, kan Pak Winyo tadi menekankan tentang pengajaran. Bagaimana dengan mereka yang hari ini saya amati orang Kristen tuh banyak yang tidak dibiasakan untuk disiplin baca Alkitab. Jadi mereka itu ya cuman tahu kekristenan dari khotbah doang dan buka Alkitab pada waktu khotbah. Nah, ini. Makanya di GMM kita punya program yang namanya Online Bible Study. Nah, Online Bible Study ini biasanya peminatnya sedikit biasanya. Tapi kita banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Menyinggung nggak tuh? Tapi menyinggung itu bagus. Kalau Anda tersinggung itu bagus. Artinya apa? Artinya Roh Kudus masih bekerja. Setelah itu bertobat. Bukan gini ya, awas ya pulang lewat mana kau. Jadi Online Bible Study yang kita bawakan ini di GMM ini itu agak berbeda. Kalau pendalaman Alkitab biasanya kan kitab Kejadian ya kitab Kejadian aja, fokusnya biblika kan? Per kitab gitu kan? Kalau ini enggak. Ketika saya bahas kitab Kejadian, ketemu isu tentang sunat, langsung saya habiskan sampai Perjanjian Baru. Jadi bahas langsung sunat. Ya, akhirnya gini loh, jangan terpaku pada kitab Kejadian. Yang penting sunat hati, sunat Kristus gitu. Nah, makanya sebenarnya Perjanjian Baru itu kacamata Perjanjian Baru itu akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Artinya kondisi terakhir kita harus disunat apa enggak itu penting. Jangan sampai orang terpaku pada apa yang kita tulis sunat tuh gitu. Betul. Nah, karena saya dosen teologi sistematika. Oh baik. Maka saya biblika pelan-pelan. Setelah itu ketemu isu saya habiskan teologi sistematika gitu. Oke. Nah, di situ pengajarnya Pak Winyo. tadinya di STT. Oh, sistematika ini. Saya dulu mengajar di STT Bethel Indonesia. Kemudian terakhir STT Ekumene Jakarta. Teologi sistematika. Baik. Jadi gitu. Jadi dari situ saya bisa melihat bahwa orang tertarik jadinya. Sebab kalau hanya pembacaan Alkitab ayat-ayat, ini memperanakan ini, ngantuk langsung. Nggak dapat itunya. Itu jadi obat yang baik untuk yang insomnia. Obat tidur. Ada satu teman pernah cerita katanya dia saking insomnia, dia baca Perjanjian Lama Pak. Jadi tetap aja nggak membantu, dia tetap melek katanya. Oh gitu ya. Mungkin saat itu memang Tuhan mau dia baca Alkitab ya. Oke, lanjut. Apalagi nih? Nah, jadi maksudnya itu gereja mula-mula ada dengan semangat pengajaran yang ditekankan terus-menerus jemaat. Bagaimana dengan persekutuannya? Oke. Persekutuan kita lakukan lewat online. Karena kalau mesti bertemu sementara ini belum, karena macet total kan hari biasa. Oh iya. Nah, kalau online enak loh Pak. Lokasinya disclaimernya, lokasinya GMM itu ada di daerah Pik. Itu tempat saya hindari benar-benar. Macet total ya. Aduh, itu tempat. Dan satu lagi, ketika kita mengadakan persekutuan online, yang join seluruh dunia malah. Malah sampai dari Amerika, Belanda, dari mana-mana join. Oke. Rabu malam. Oke. Tapi minggunya tetap Minggu tetap. Sabtu Minggu tetap. Sabtu apa? Sabtu ada komunitas youth. Oh baik. Pemuda ya, dewasa muda. Ada komunitas gabungan pria wanita. Ada seminar-seminar di hari Sabtu. Ada impartasi spirit namanya. Itu untuk khususnya para pekerja.
pelayan Tuhan di GMM, tapi jemaat juga boleh mendengarkan dan boleh datang. Oh, oke. Itu impartasi spirit, nilai-nilai GMM. Oke, itu hari Sabtu Itu Sabtu. Sabtu sebulan 2 kali, setiap Sabtu. Saya tuh pernah berandai-andai Pak Winyo. Saya suka berandai-andai karena suka memikirkan tentang sesuatu yang sebenarnya apa yang terjadi di balik fenomena yang kita lihat. Saya tuh berandai-andai salah satunya gini Pak Winyo. Mungkin gereja yang sebenarnya akan kelihatan ketika misal entah bagaimana caranya tiba-tiba semua gedung gereja itu musnah. Nama pelang gereja itu runtuh, tidak boleh ada gereja. Nah, gereja akan kelihatan di situ. Manakah yang benar-benar gereja? Ya. Karena gereja mula-mula begitu. Ya, gereja mula-mula itu tidak punya gedung gerejanya, tidak punya pelang gerejanya, dan orang tidak tanya, kamu aliran apa? Ya, betul. Itu gereja mula-mula. Ya. Itu yang bikin saya tuh jadi notice ketika Pak Winyo nih gereja mula-mula. Saya langsung, oke. Menurut Pak Winyo gimana? Ya. Jadi sebenarnya gereja itu jangan dibatasi oleh gedung. Dibatasi oleh gedung, oleh tradisi, oleh apalagi denominasi. Makanya ini bagus namanya 360. Serius, itu bagus. Oke. Jadi gereja itu harus menjangkau seluruh kalangan. Ya. Dari muda sampai usia lanjut, dari sekuler sampai semua bidang. Itu harus dijangkau. Ya. Mestinya begitu. Kan gereja nggak boleh bermusuhan satu sama lain, harusnya. Kecuali memang doktrinnya menyimpang. Nah, kalau itu kita nggak bisa. Kalau nggak menyimpang, beda-beda tafsir, ya oke lah, nggak usah pakai bertentangan. Belajar bersama aja. Debat boleh, bagus. Tapi bukan bermusuhan. Nah, yang sering kali terjadi itu orang nggak bisa debat. Ketika debat kalah, ngamuk dia. Terus nyerangnya itu nyerang pribadi. Terus bahkan kalau nggak mau, bahkan sebelum kalah pun, tujuan dia adalah mengalahkan lawan. Terutama dengan ad hominem, nyerang pribadi. Iya. Makanya saya males, orang ini nggak bisa buat debat, ya udah nggak mau saya. Dibilang penakut loh Pak Winyo. Iya. Dibilang penakut gimana? Saya memang penakut. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Siap. Oke, so jadi mungkin hari ini dengan pandangan orang berbagai macam gereja yang biasanya tuh saling bersaing. Ya. Menurut Pak Winyo? Menurut saya ya, kalau saling bersaingnya itu co-opetition namanya. Co-opetition. Bukan competition. Oke. Co-opetition artinya saling bersaing menjadi yang terbaik untuk Tuhan sama-sama, itu bagus. Tapi kalau kompetisi itu jemaatnya ini diambilin, dijemput, dikasih makan, dikasih iming-iming, itu bukan cara penginjilan yang benar. Masih ada ya? Ada, saya dengar-dengar ada. Begitu ya? Ada. Tapi di satu sisi lain, gereja mengancam jemaatnya kalau nggak bayar persepuluhan. Ini menyedihkan sekali. Nah, ini poin terakhir yang saya mau bahas. Pak Oh, Winyo itu namanya menjadi, saya notice ya, karena kan memang di sosial media terlalu banyak orang muncul lah. ya. Jadi Pak Winyo itu namanya muncul ketika saya lihat ada beberapa videonya itu yang dibahas berulang-ulang oleh banyak orang dan di-repost tentang persepuluhan. Ya. Pak Winyo boleh kasih insight gak tentang itu? Karena ini menjadi kontroversi banyak sekali. Oke, baik. Jadi begini, persepuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat. Jelas. Nah, apakah masih berlaku hukum Taurat? Jelas tidak. Efesus 2 ayat 15. Oke. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Supaya keduanya menjadi satu. Keduanya itu Israel dan non-Israel. Baik. Gentile dan umat pilihan ini kan, supaya jadi satu di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi Taurat dibatalkan, sunat, korban bakaran dan sebagainya itu udah nggak perlu. Termasuk buah sulung, persepuluhan itu nggak perlu. Bukan nggak perlu, dibatalkan. Baik. Tapi banyak orang keberatan. Karena itu masalah uang. Baik. Mereka butuh uang. Saya nggak ini bukan nggak butuh uang loh. Gereja harus didukung. Setuju. Ya. Tapi bukan memakai hukum Taurat.
apalagi menyalahgunakan. Bukan. Orang sudah nggak punya, kesulitan ekonomi, ditagih kayak debt collector. Oh belum bayar nih, belalang pelahap nanti. Praktek kayak gitu ada ya? Wah banyak Pak. Ada orang yang ngeluh sama saya gini, saya takut ke gereja. Kenapa? Saya belum bayar persepuluhan. Nah kalimatnya aja udah salah. Saya belum bayar itu nggak mampu. Dia datang ke gereja dicuekin sama pendeta. Saya sepanjang bergereja, saya bergereja cukup dari berbagai macam denominasi tuh, Pak Wino. Makanya saya selalu istilah saya tuh dari garis kiri ke garis kanan gerejanya. Ya. Tapi memang saya tidak pernah sampai pada gereja yang sampai segitunya amat tuh. Gitu ya. Tapi kejadian itu pernah terjadi. Soalnya sampai hari ini. Sekarang begini, nggak usah gereja yang kecil atau bagaimana ya. Gereja yang besar sekali menghalalkan segala cara untuk membenarkan bahwa persepuluhan masih berlaku. Bayangkan, ada seorang yang sangat senior loh ini sama tuannya. Membelanya gini, karena hukum Taurat sudah dibatalkan, dia bingung kan untuk bagaimana ini membelanya. Dia lari, persepuluhan bukan hukum Taurat katanya. Sudah dipraktekkan oleh Abraham. Oh, sama Melkisedek. Ya, salah lagi. Ketahuan nggak baca Alkitab. Ketika Abraham menang perang, rampasan perangnya dipersembahkan ke Melkisedek 10%. 90%-nya dikantongin atau apa? Ayo, baca itu ayat Alkitab. 90%-nya dikembalikan ke Raja Sodom. Supaya jangan aku dibilang kaya gara-gara rampasan perang. Baca itu. Jadi kalau sekarang aplikasinya bagaimana? Gaji 10%-nya kasih gereja, 90%-nya kembaliin ke yang gaji. Ayo. Boleh juga dipertimbangkan ya itu ya. Silakan dilakukan ya. Yang kedua gini, hukum Taurat itu kan banyak. Kenapa kau mengimplementasikan cuma persepuluhan sama buah sulung? Ketahuan matreknya. Ngerti nggak maksud saya? Saya tidak anti persembahan. Ya. Beri persembahan, bahkan bukan 10%. Ya. Kalau untuk orang kaya, kasih aja, gak usah hitung-hitungan. Berani hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Hitung sama Tuhan, kamu nafas sudah kelewatan kayaknya. Korting dikit. Terakhir buah sulung. Buah sulung dipelintir-pelintir. Itu cuma ngumpulin omset itu sebenarnya. Gereja kayak bisnis saja. Buah sulung itu cuma segemberkas gandum. Mungkin nggak itu 1 bulan gaji, 1 bulan seluruh panen. Coba bayangkan bait Allah yang begitu, segitu. Terus seluruh Israel panennya dikasih ke bait Allah. Jadi lumbung padi, lumbung gandum. Nggak cukup juga. Baca Alkitab, makanya gereja mula-mula itu pakai teks Alkitab. Teks Alkitab berkata seberkas gandum. Lalu sang imam pegang itu, yang terbaik itu ya. Dikipas-kipaskan. Tanda untuk Tuhan. Itu. Nah, kok sekarang jadi 1 bulan gaji? Sekarang jangan salah ya, saya gembala loh. Saya kalau ikutin itu lebih enak kan, banyak duit. Ya. Tapi saya nggak ikutin, saya nggak mau melanggar firman Tuhan. Ya. Bukan berarti gereja kita nggak butuh duit, butuh untuk bayar listrik dan sebagainya, itu kan butuh. Ya. Tapi saya tidak mau menggunakan ayat Alkitab dengan cara yang salah, ngakalin jemaat. Ya. Kalimat saya ngakalin. Karena agama pasti bisa saja dipakai untuk ngakalin orang. Ya. Itu di mana-mana semua, bahkan nggak usah agama, apapun itu pasti bisa dipakai untuk abuse lah. Betul. Nah gitu. Wow. Ini berita nada-nada ketegasan kayak gini nih yang bikin pada akhirnya sebagian orang tuh tersadar kali ya. Ya. Bahwa oh iya ya, selama ini ada yang salah. Ya. Meskipun ada yang ngotot lagi. Yang merasa dirugikan. Pak Winyo kalau berjumpa dengan orang Kristen yang ini terakhir, benar-benar terakhir. Biasanya orang bilang tuh kata penutup, Pak Winyo. Biasanya tuh begitu. Oke. Kan kita mau bikin smooth, nggak kayak formal gitu. Jadi maksudnya sebagai kepada teman-teman yang dengerin ini ya, apa yang pengen Pak Winyo tekankan kepada orang-orang Kristen di grassroots? Karena kan tadi ada pembicaraan, sebenarnya sebelum pembicaraan ini saya sama Pak Winyo bilang, saya lagi jelasin filosofi Gereja 360. Karena Gereja 360 itu kita buat untuk membicarakan hal-hal yang jadi titik buta. Itu bahasa halusnya. Ya. Bahasa kasarnya, masalah yang ditutupin. Ya. Yang tidak diberesin di gereja. Ya. Itu bahasa kasarnya begitu. Harus dibicarakan supaya apa? Siapa tahu halusnya
ada pemimpin yang memang tidak sadar. Ya. Ada dong, pasti ada yang tidak sadar. Mereka tuh kayak tulus tapi mereka tidak sadar. Ada, banyak juga. Ya. Tapi ada juga yang sadar tapi pura-pura. Pura-pura nggak denger, nggak tahu gitu. Paulinho bilang, wah susah tuh, ngubah pemimpinnya susah. Bener sih emang, itu faktanya memang begitu. Tapi harus dibicarakan. At least grassroots-nya, jemaatnya, itu membicarakannya. Betul. Menurut Paulinho, apa yang harusnya dibicarakan oleh jemaat hari ini di gereja? Paulinho, please. Oke. Jadi sebenarnya ini untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, juga untuk seluruh jemaat. Domba Allah mendengarkan gembalanya. Tapi gembala yang benar. Makanya tugas jemaat semua untuk mencari gembala yang benar. Nah, belum pernah kepikir ini. Belum pernah ya? Belum pernah kepikir statement ini. Tugas domba mencari gembala. Iya. Gembala juga mencari domba juga, sama. Jadi jangan gini, dombanya diambil sama gembala serigala. Ini gembala ini, padahal serigala. Pencuri. Pencuri. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan sampai jemaat ini tidak bisa membedakan mana gembala yang benar, mana yang bukan. Banyak begitu masalahnya. Iya, makanya harus bisa membedakan. Bagaimana cara membedakan? Salah satunya yang saya seminarkan itu 7 natur kebenaran. Di situ saya bahas tuh. Supaya istilah saya dalam istilah sederhananya gini, kita mau buat seluruh jemaat cerdas. Sehingga tidak bisa ditipu oleh si jahat. Baik. Mengerti firman supaya tidak bisa ditipu oleh si jahat. Baik. Itu usaha kita semua harus. Baik. Hidup cuma satu kali. Mau cari apa? YOLO. Siap. Kepada para pemimpinnya. Itu kan tadi buat jemaat. Ya, baik. Kepada para pemimpinnya, ya sudahlah ya. Kesalahan masa lalu semua orang pernah buat salah. Ya. Ke depan jangan salah lagi. Ya. Jadi jangan tersinggung oleh khotbah saya yang begini begitu, nggak ada maksud lain. Ayo kita semua sadar, kembali ke Alkitab. Ya, baca lagi Alkitab, jangan baca buku turun-temurun, salahnya menurun terus salahnya. Baca Alkitab. Masuk Paulinho, buku ini buku apa? Buku teologi, buku tafsir, buku macam-macam. Termasuk komentari. Tapi kan tentu ada buku teologi atau tafsir yang baik. Oh iya, tentu ya. Maksud saya mungkin kalimatnya ya ini. Maksud saya kalau membaca jangan 100% ditelan tanpa diperiksa. Yes. Diperiksa ya. Tentu saja satu buku nggak 100% salah, ya enggak lah. Kalau si jahat itu kan nggak mungkin merusak semuanya. Sedikit aja diselipkan setetes racun. Rusak susu sebelanga. Gitu. Istilahnya sangat klasik ya. Sangat sekuler ya. Klasik saya bilang. Oke. Thank you Paulinho. Oke. Thank you untuk kesempatannya. Thank you untuk ngobrolin tentang gereja mula-mula. Saya sering kali berpikir tentang gereja mula-mula itu adalah satu hal yang harusnya tetap jadi kerinduan kita. Kerinduan kita untuk supaya kita menjadi gereja sebagaimana apa yang Tuhan Yesus mau. Bagaimana gereja sejak awal diintensikan untuk didirikan oleh Kristus sang kepala jemaat, supaya kita nih pengikut-pengikutnya menjadi gereja, menjadi pengikutnya, menjadi orang-orang yang mewujudkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Itu berarti melibatkan sebuah ketulusan. Itu yang pertama. Ketulusan untuk sungguh-sungguh menghidupi ajaran Yesus. Yang kedua, membuat hidup kita itu pada akhirnya menghidupi ajaran Kristus Yesus. Kalau inline dengan apa yang Pak Winyo boleh sharingkan tadi, kembalilah kepada apa yang firman katakan. Karena itu memang pada akhirnya ini sebuah perjalanan PR panjang sekali. Ya, sangat panjang. Mungkin bisa dibilang adalah ibarat maraton, estafet ya. Ibarat maraton atau estafet. Ya. Tapi hal yang membuat saya syukur tuh ini Pak Winyo. Karena ini estafet. Memang pada akhirnya tidak ada bintangnya. Ya, kita semua ini adalah alat. Ya, dan kita ini hambanya. Ya, betul. Kristus itu yang paling utama. Benar. Jadi saya berdoa semoga teman-teman menemukan dan bisa kemudian menjadi agen transformasi dari gereja-gereja yang demikian. Kita ketemu lagi di konten Gereja 360 berikutnya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.